Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidayanti dengan NIM 6120 1230 432. Baik, saya membuat tugas video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Maju Sejahtera Digital. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi atau perusahaan yang berperan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Di tengah tantangan dunia kerja saat ini seperti perkembangan teknologi, persaingan global, dan perubahan pola kerja, organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengelola SDM yang berstruktur dan adaptif. Baik, selanjutnya ada profil singkat tentang perusahaan. Untuk nama perusahaannya, PT Maju Sejahtera Digital, bidang usaha jasa teknologi informasi dan pengembangan aplikasi. Untuk jumlah karyawannya ada 50 orang, lokasinya di Jakarta, dan untuk visinya menjadi perusahaan teknologi yang inovatif dan berjaya saing tinggi, dan untuk misinya mengembangkan solusi digital berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional dan kompeten. Selanjutnya ada penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan SDM di PT Maju Sejahtera Digital dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan dan rencana pengembangan bisnis. Manajemen menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap divisi, seperti divisi IT, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan ketidaksediaan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang kedua ada analisis dan perawangan pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi setiap jabatan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, job description, dan specification pekerjaan job description. Dengan adanya perencanaan pekerjaan yang jelas, karyawan dapat memahami perannya dan bekerja secara optimal. Dan yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dilakukan melalui media online seperti portal lowongan kerja dan media sosial profesional. Seleksi karyawan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan, wawancara, dan tes psikologi. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi dan sikap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Pelatihan meliputi pelatihan teknis, pengembangan soft skill, serta pelatihan kepemimpinan. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti seminar dan khusus online guna menghadapi perkembangan dunia kerja yang dinamis. Di sini juga ada tantangan dan strategi menghadapi dunia kerja saat ini. Dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern, perusahaan menerapkan strategi fleksibilitas kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan karyawan berkualitas dan meningkatkan daya saing organisasi. Dan di sini juga ada contoh penerapan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen system. Perusahaan menggunakan platform rekrutmen online untuk mempublikasikan lowongan kerja, menerima lamaran secara digital, serta melakukan penyaringan awal kandidat secara otomatis berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada sistem absensi digital. Absensi karyawan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis mobile dan fingerprint yang terintegritas dengan sistem penggajian, sehingga memudahkan pemantauan kehadiran dan meningkatkan kedisiplinan kerja. Dan yang ketiga ada Learning Management System atau LMS. Untuk mendukung pelatihan dan pengembangan, perusahaan memanfaatkan LMS yang menyediakan materi pelatihan online,
webinar, serta evaluasi hasil pelatihan karyawan. Dan yang keempat ada sistem penilaian kinerja berbasis KPI digital. Penilaian kinerja dilakukan melalui aplikasi internal yang mencatat pencapaian KPI serta karyawan secara real-time, sehingga proses evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan. Dan yang terakhir ada payroll sistem terintegrasi. Sistem penggajian dilakukan secara otomatis melalui aplikasi payroll yang terhubung dengan data absensi dan kinerja karyawan, sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan kompensasi. Untuk kesimpulannya, melalui penerapan manajemen sumber daya manusia yang terencana dan terstruktur, PT Maju Sejahtera Digital mampu mengelola karyawannya secara efektif. Proyek ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.